saya sadar bahwa di pariwisata kalau saya bikin tour agency, saya pendatang baru belakangan. Saya kalah start, kemudian saya kalah modal, saya kalah networking, saya kalah pengalaman, saya kalah kedekatan segala macam gitu. Jadi kalau saya bikin lagi yang seperti orang-orang, saya kalah lah. Udah dari awal aja udah ketahuan gitu. Jadi itu berlangsung selama 3 tahun saya di Bali sih. Jadi 3 tahun itu saya trial and error mencari rumus yang cocok buat perusahaan, buat usaha wisata saya gitu. Sampai akhirnya Mas, namanya apa Mas ya startupnya? Ayo Travel. Ayo Jadi, Travel. betul. Jadi yang sebelumnya sama teman-teman itu sih kita punya nama sendiri lah, nama iseng-iseng aja, nggak serius banget, bukan nggak serius sih, ada tapi nggak ada konsep yang jelas. Baru setelah mantap dengan formula yang saya pikir itu, dan nah teman-teman saya yang lain itu kita berempat ya waktu itu, teman-teman yang lain tuh rata-rata sudah punya main job, jadi mereka menjadikan perusahaan kita itu side job, jadi cuman iseng-iseng aja, dan yang full time itu cuma saya dan satu orang lagi. Nah akhirnya, dan di antara kita berdua nih yang mungkin lebih banyak mikirnya tuh saya gitu. Jadi saya tuh, ini gimana sih ya orang-orang di Bali kok pariwisata itu kayak udah ada template-nya, semua orang begini-gini, semua orang paketnya tuh misalnya 3 hari 2 malam Instagram tour, atau seminggu holiday, honeymoon package, atau yang lain udah ada judul-judulnya, dan saya tuh kayak merasa itu kurang personalized gitu. Nah akhirnya setelah mencoba ini, coba itu, pada masuki tahun 2019, saya sendiri akhirnya merasa saya punya ide yang belum yang bisa Dilakukan oleh orang lain gitu ya. Betul, yang belum ada yang melakukan, dan saya punya keunikan di situ kan. Saya waktu di PR misalnya, saya selalu belajar tentang unique selling point gitu Mas. Berarti apa yang unik nih? Kalau saya sadar bahwa di pariwisata kalau saya bikin tour agency, saya pendatang baru belakangan. Saya kalah start, kemudian saya kalah modal, saya kalah networking, saya kalah pengalaman, saya kalah kedekatan segala macam gitu. Jadi kalau saya bikin lagi yang seperti orang-orang, saya kalah lah. Udah dari awal aja udah ketahuan gitu. Jadi akhirnya saya pikir justru keunikan saya adalah saya tidak punya fix package. Jadi yang saya tawarkan adalah customized experience. Jadi tagline saya dengan Ayo Travel, saya bikin nama akhirnya Ayo Travel karena saya ingin merangkul orang-orang untuk ya ayo travel gitu. Kebanyakan orang karena saya memposisikan diri sekali lagi seperti orang yang nggak tahu apa-apa, cuman mau bertanya ke siapa gitu. Saya tahu rasanya sebagai orang di posisi yang kebingungan gitu. Nah, saya ingin memposisikan diri sebagai teman, sebagai partner, bukan sebagai penyedia jasa, bukan cuma sebagai tour agent dan Anda tamu saya, kita jual beli, bukan gitu. Tapi kita desain sama-sama holiday seperti apa yang kamu mau. Kamu punya waktu berapa hari, kamu ada berapa orang sekeluarga, kesukaannya apa, hobinya, kemudian yang nggak disukai apa. Nah, dari situ kita ini sama-sama tuh. Jadi kadangkala kalau misalnya yang cukup panjang dan grupnya cukup gede, misalnya saya pernah custom grup untuk keluarga 5 orang. Saya paling banyak sih tamu-tamu saya itu keluarga gitu. Jadi karena saya juga merasa keluarga saya kan jauh di Jakarta kan, jadi kayak ada keluarga juga gitu. Saya benar-benar men-treat mereka seperti keluarga saya juga. Jadi kita ngobrol gitu. Oke, saya bikin draft pertama ya, begini. Kintamani, kemudian ke Ubud, kemudian ke sini saya jelasin satu persatu tempatnya kayak gini. Kemudian ada feedback gitu. Sampai akhirnya jadilah plan yang lumayan fix, dan itu biasanya makan waktu sampai 1 bulan 2 bulan, tapi itu benar-benar solid. Benar-benar solid jadinya Mas. Itu customized, personalized. Jadi
benefit buat saya adalah karena itu fully personalized, saya bisa menjualnya seharga premium gitu Mas. Jadi itu bukan kayak paket, itu bukan kayak paket bulk gitu. Jadi tamu saya memang nggak banyak, tapi saya bisa masuk ke kelas yang premium gitu, dan saya bisa tawarkan experience, dan saya personally attend, saya nganterin mereka setiap hari. Saya punya tour guide yang profesional, tapi saya juga ada di situ sebagai tour leader, sebagai mensupervise dan mengawasi, dan membuat tamu saya merasa yakin karena mereka kan udah lebih lama kenal saya, bahwa mereka ada di tangan yang aman gitu, mereka aman gitu. Jadi nggak saya lepas. Gitu. Toh mereka udah bayar mahal kan, jadi wajar lah kalau saya temenin gitu. Jadi, artinya sudah menemukan formula model bisnisnya gitu ya dari Ayo Travel ini ya. Betul. Ya, dan saya senang sekali memperkenalkan Ayo Travel itu karena dia dari nama Ayo-nya aja tuh saya open ya, saya mengajak mereka mendiscover sesuatu yang memang mereka belum tahu, yang mungkin orang lain juga belum temukan. Jadi satu hal lagi yang saya highlight dari approach-nya Ayo Travel itu adalah saya suka mempromot area yang belum bisa mempromosikan dirinya sendiri. Jadi tempat-tempat yang belum banyak dikenal, tempat-tempat yang mungkin bahkan belum pede untuk mempromosikan dirinya sendiri. Saya suka ngajak mereka itu ke desa-desa. Nah, jadi memang ada bonding di situ, karena saya nggak pengen jalan-jalan mereka tuh cuman visiting places, tapi saya ingin mereka pulang tuh bawa memori gitu Mas. Makanya tagline-nya itu create your unique story. Jadi bersama-sama kita create pengalaman kamu, karena jadi bisa aja nih dua keluarga nih. Saya sering dapat tamu-tamu tuh by rekomendasi. Jadi ada satu keluarga yang udah pulang terus mereka cerita, pakai Ayo Travel kalau ke Indonesia pakai ini aja gitu. Jadi meskipun mereka udah cerita seperti apa kemarin, saya juga ter-challenge gitu untuk improving dari yang udah ada kemarin. Jadi saya nggak akan copy paste paket yang kemarin. Saya juga menaikkan level game saya juga gitu Mas. Jadi ya feedback banyak gitu. Salah satunya yang paling mengesankan adalah komentar dari keluarga terakhir yang saya antar waktu itu. Ini udah lama sih, soalnya pariwisata kan udah lama berhenti di Bali kan. Yang sangat berkesan itu ketika mereka bilang, tamu saya banyak dari Timur Tengah, dan orang Timur Tengah tuh biasanya kalau berlibur tuh ke Eropa atau ke bekas Uni Soviet, misalnya Georgia, Azerbaijan, dan negara-negara di Eropa Timur gitu. Dan mereka biasanya kalau ke Asia, mereka cari negara yang Indonesia tuh nggak ada di dalam daftar mereka. Mereka biasanya carinya tuh pertama Thailand, kedua Malaysia. Kalau misalnya cari wisata halal, kan orang Timur Tengah kan banyak yang cari halal misalnya. Top of mind mereka tuh Malaysia. Jadi Indonesia tuh ya karena word of mouth tadi dari orang yang pertama kali udah ke Indonesia sebelumnya, dan mereka pertama ke Indonesia juga. Waktu itu kebetulan saya memang sempat diajak seperti roadshow waktu ada Festival Wonderful Indonesia bersama Kementerian Pariwisata. Jadi saya sempat ke Qatar, ke Oman, ke Kuwait. Jadi dari situ banyak tamu-tamu dari Timur Tengah, dan memang Kemenpar waktu itu memang gencar sekali mempromosikan pariwisata bukan cuma Bali, tapi yang the 10 new Bali itu. Jadi mereka coba-coba tuh ke Indonesia, pengen tahu selain Malaysia, Thailand, ternyata suka gitu. Dan saya senang karena saya berkontribusi di situ dalam membuat orang-orang itu punya memori yang sangat menyenangkan tentang Indonesia. Gitu. Mas, terus, boleh nggak dikasih gambaran sedikit nih, misalnya satu paket yang premium tuh nilainya berapa nih gambarannya begitu. Jadi ketika saya propose ke mereka itinerary, activity-nya basically sama. Saya bikin 3 opsi. Jadi ada katakanlah paket gold, paket silver, paket bronze gitu ya. Itu dicerminkan oleh harganya gitu. Tapi yang membedakan harga karena activity-nya sama, yang membedakan tuh biasanya cuma akomodasi,
transportasi sama makan. Karena nginep di hotel bintang 5 dengan bintang 4 kan pasti beda jauh kan. Kemudian naik Innova atau naik High Ace juga beda. Jadi biasanya saya jelasin yang membedakan harga-harga ini adalah ini. Tapi basically activity-nya sama. Harga secara, nah ini harga, nah karena saya nggak punya paket yang fix, harga juga nggak ada yang fix, tapi kurang lebih sebagai apa namanya? Mungkin Sebagai pengalaman pengalaman sebagai, misalnya ada tamu dari Timur Tengah atau dari Prancis atau dari mana, oh pernah lo dapat sekian nih gitu. Oh, paket-paketnya mereka ini ke saya Ya, gitu ya. ya. Untuk liburan selama 10 hari yang terakhir nih Mas ya, ini tidak termasuk tiket mereka, jadi mereka mendarat di Bali, saya jemput, sampai saya antar lagi ke bandara, kemudian mereka pulang dengan tiket sendiri. Jadi servis saya itu start ketika mereka mendarat di Bali sampai mereka pulang lagi, itu sudah termasuk akomodasi, makan, penginapan bintang 5 selama 10 hari. Yang terakhir itu saya sampai hampir 200 juta Mas. Itu satu keluarga, 2 orang dewasa dan 3 anak-anak. Anak-anaknya anak SD, SMP gitu. Wow. Itu jauh lebih mahal daripada yang lumayan kan Mas? Tapi nggak lumayan lah gitu. iya, tapi itu yang saya apa namanya? Saya mendingan main di premium daripada saya main di apa namanya? Di apa sih strategi red ocean, blue ocean gitu kan, daripada saya main yang berdarah-darah dengan saingan-saingan. Aduh, saya kalah deh Mas, tadi balik ke tadi lagi. Ya, semua orang udah menawarkan hal yang sama. Saya pertama masih malu-malu Mas. Ini yang terakhir saya udah bisa sampai segitu harga saya. Pertama saya tuh kayak masih malu, mau nawarin 70 juta kok kayaknya. Aduh. Karena mindset saya tuh masih seperti orang Indonesia, willing nggak ya bayar segitu. Tapi ternyata mereka benar-benar budgetnya tuh bukannya unlimited sih, tapi asal kita bisa ngasih mereka reason kenapa ini segini, kenapa ini segini. Dan satu lagi yang mereka apresiasi adalah ketika kita bisa optimize, misalnya sebagai tour agent saya punya kerjasama dong dengan hotel-hotel misalnya. Ketika mereka pilih paket silver misalnya, paket silver bukan yang bronze, bukan yang gold ya, karena yang gold mungkin harganya sangat tinggi. Artinya mereka nginep di hotel bintang 4, tapi karena yang gold kan bintang 5. Terus saya bilang, saya ulik-ulik nih angka-angka saya gitu. Terus kayaknya masih ada ruang kosong untuk saya upgrade mereka dari bintang 4 ke bintang 5 dengan budget yang masih masuk di silver gitu. Dan dengan negosiasi saya dengan pihak hotel misalnya, ayo dong, boleh dong, ini tamu saya gini. Kemudian saya banyak market dari Middle East yang gini. Kemudian ya akhirnya saya bisa dapat price bintang 5 yang lebih bagus, cuma dengan nambah sedikit daripada bintang 4. Dan benefit itu saya teruskan kepada tamu saya dan mereka sangat appreciate itu. Wah, kita di-upgrade ke bintang 5 tanpa ada tambahan biaya. So, itu membuat mereka terkesan dan langsung nempel bahwa oke, berarti servis yang kita dapat ini memang bintang 5 gitu. Jadi mereka nggak ini lagi. Karena kalau misalnya servis hotel itu kelas itu kan berwujud kan, jadi itu sangat kelihatan sekali ukurannya begitu kan? Iya, betul. Jadi iya, saya tuh nggak ragu-ragu. Saya memang saya kan punya Excel ya, punya worksheet gitu, yang dengan mudah bisa saya modifikasi seandainya ini saya upgrade ke sini masih masuk nggak ininya gitu. Saya bisa langsung cepat ngambil keputusan dan karena saya sering terlibat hands on setiap hari, meskipun saya nggak hadir, meskipun kadang-kadang saya harus ini yang lain sehingga saya percayakan kepada tour guide. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya decision making, misalnya perubahan itinerary karena cuaca misalnya, nah itu saya langsung ke tamunya langsung gitu. Dan itu ya tadi sih mereka merasa oke, ya setimpal lah dengan yang mereka bayarkan gitu ya. Saya sangat appreciate, saya sangat menghargai
bukan karena mereka banyak uang lantas kita bisa enak-enak, bukan. Semua orang kerja keras mendapatkan uang itu dan mereka juga berhak mendapatkan yang terbaik lah dari yang mereka bayar ke kita. Nah, Gitu. sebelum COVID tentunya ya, kalau COVID pasti sangat terpengaruh kan. Sebelum COVID per bulan tuh menerima berapa tamu, Mas? Nah, saya tuh kan nggak banyak, Mas. Makanya sekali ada tamu memang banyak ininya. Tapi kalau lagi gak ada tamu ya memang saya nggak ada income sama sekali. Tapi bisa dibilang sebulan tuh saya adalah 1-2 tamu saja. Jadi dikalikan aja dengan itu tadi gitu ya. Tapi ya itu saya mengoptimalkan waktu saya, bukan berarti saya kosong itu, tapi waktu saya gunakan untuk mengimprove tadi, di mana saya ini lagi gitu. Termasuk misalnya saya cari inspirasinya ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang baru. Masih di Bali aja, saya jarang keluar Pulau Bali sekarang karena wah Bali aja udah banyak banget tempat yang saya belum tahu gitu. Jadi kayak wah ini bisa dimasukin atau bisa sambil lewat sini atau kayak gitu sih. Tapi kalau 2 kali paket gold kan udah luar biasa nilainya. Dia